itu tidak bisa dianggarkan. Tadi kebijaksanaan dari desa masing-masing. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ini langsung saya serahkan kepada Haji Pujiono Esa, Komisi APBD Sidoarjo, yang nanti memberikan materi. Mohon pelatih Pak Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati sahabat kami Pak Atoilah. Ini asli Pak, Pak, Wono Ayu Pak ini. Asli ini. Penambangan atau bukan Pak ini? Imam. Berarti dengan pas Pak. Ojo lali Pak, ini tinggi Pak. Ojo dewe. Yantune niki. Ya. Yang kami hormati Pak Yanis, selaku wakil dari Pak Camat beserta jajarannya, sahabat kami Pak Pri, Pak Mulyono, Pak Pri yang ngarep ini lho ya, langsung ngedoh ngono. Cak Pri, ayo Cak Pri. Yang kami hormati seluruh hadirin Bapak Ibu Limas ya, Desa Kecamatan Wonoayu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kami masih diberikan rahmat, diberikan nikmat, diberikan taufik, hidayah serta inayah. Yang kedua, selawat serta salam tetap kita curahkan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita semua. Saya terima kasih telah diundang di Wonoayu dan bisa tatap muka kepada seluruh Bapak Limas. Bu, Pak, Limas ini tugasnya apa Pak? Kalau dulu hansip ya Pak ya. Nanti sebelum jabaran saya satu persatu. Padahal Limas ini ujung tombak sebagaimana kegiatan yang ada di masyarakat di desanya masing-masing. Padahal ini tugas sosial ya, tugas sosial. Tetapi saya bangga sekali Bapak ada yang umurnya berapa tadi ya? Paling sepuh umur pinten Pak ini ya? 60. 68 tahun Pak ya. Kemarin saya di Tanggulang ini ada yang umurnya 70 tahun ya. Pak, dengan itu semangatnya apa ya? Sampai 60 tahun. Padahal pulang itu umur 60 tahun pada Pak Pri itu sarah-sarah sebut sarah-sarah sendia ya. Tapi ya itu tadi Pak ya, karena semangat memberi motivasi tersendiri ya. Padahal ini kerja asli sosial ya. Kita di Komisi A ini masih bagaimana masukan-masukan dari masyarakat khususnya Limas ini harus diperhatikan terutama dari segi insentif ya. Tetapi sampai saat ini belum berhasil. Kalau RT RW sudah Berhasil. jalan ya, lah ini masih ini kan ya. Mari kita materi kita sedikit ini diskusi Pak ya, tidak dulu ya. Kalau ini karena yang menjadi pembinaan di samping lintas sektoral kepolisian, bisa kemudian pabrik Kapimas, kemudian Koramil, Kabinsa, kemudian dari Satpol PP sendiri ya, memberikan arahan, memberikan motivasi pada dengan sudah pekerjaannya ya. Nah ini ya, tugas dan kewajiban Limas dalam pengamanan pemilu.
sebetulnya tugas dan kewajiban ini tidak hanya pengamanan di pemilu saja, Pak. Ya, tidak hanya itu. Ya. Karena apa? Mulai dengan adanya pemilihan kepala desa ini sudah dijalankan, sudah menjadi pekerjaan dengan pemilihan bupati, ya, kemudian pemilihan gubernur, ya, kemudian pemilihan legislasi dan presiden. Ini sudah menjadi kewajiban jenengan sebagai ujung tombak dan garda terdepan adalah di desanya masing-masing. Ya, ini sudah pekerjaan bukan hanya ini saja, tetapi ini tahunnya tahun politik, ya, tahunnya tahun mau ada pemilihan legislasi dan apa itu presiden serentak, maka ini harus diingat kembali dan harus dipersiapkan kembali bagaimana di dalam pelaksanaan pemilu ini nanti Februari tanggal 14 ini supaya berjalan tertib, aman, tentram dan tidak ada segala sesuatu apapun. Amin Allah ya. Amin. Tugas Rimas dalam pemilu, anggota Rimas bertugas untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun dari luar negeri. Yang dikhawatirkan ini kan ada namanya ancaman, tantangan, hambatan dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi yang dikhawatirkan ini di dalam negeri sendiri. Karena untuk mengantisipasi dalam negeri sendiri ini sangat sulit. Karena apa? Yang dilihat itu dari temannya sendiri, saudaranya sendiri, bangsanya sendiri. Nah ini harus lebih hati-hati, harus lebih cerdas, ya. Tapi kalau di luar negeri, ya, tahu ini, ya, itu misalnya orang Amerika atau orang Israel dan lain sebagainya, ya, ini bisa kelihatan. Tapi kalau orang Indonesia sendiri kan ya sulit sekali dari provinsi A ke provinsi B, dari kabupaten A ke kabupaten B, ini sulit untuk dideteksi. Contoh misalnya ya, orang kelihatannya baik, alim, ya, ke masjid-masjid, ternyata beda tujuannya, ya. Seakan-akan dia pertama itu Masya Allah, bibirnya tekun, ya, kemudian dari madhab itu tekun dan lain sebagainya. Tapi awal-awal ternyata nyaplok kita. Nah ini harus perlu diwaspadai. Nah, kemudian apa itu Linmas dan apa fungsi Linmas? Lanjut. Linmas, Satuan Perlindungan Masyarakat atau sering kita sebut dengan Satlimas atau yang lebih kita kenal dengan nama Limas atau Hansip. Kalau dulu kan Hansip Pak ya, sekarang Limas. Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lain. Nah ini tadi saya sampaikan ya, ini dibekali pengetahuan, keterampilan dan untuk melaksanakan kegiatan. Ini yang menjadi tokohnya adalah sinergi Satpol PP tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten maupun tingkat desa itu memberikan kontribusi pengetahuan ya serta keterampilan kepada bapak-bapak Limas atau ibu Limas yang ada pada saat ya ini perlu dikasih bekal ya. Nah ini bekal ini kan tidak hanya serta-merta mengadakan kegiatan misalnya workshop atau yang lain ya, ini tidak serta-merta. Ini juga butuh biaya. Siapa yang membiayai itu adalah kebijakan desa dan kecamatan ya, terutama adalah desa. Karena desa itu ada namanya 70-30, tetapi itu tergantung bagaimana kebijakan desa ada atau tidak anggaran yang dibuat seperti itu. Maka dari Komisi A seperti kami, Pak Haji Ato ini berusaha bagaimana Limas itu menjadi perhatian daripada pemerintah. Saat ini sampai saat ini kan betul. Nah,
Limas di bawah naungan siapakah? Limas tidak pernah mendapatkan pelatihan dasar militer sejak tahun 2004. Pembinaan Limas berada di bawah Pemda melalui Satuan Pamong Praja atau Pol PP. Hal ini didasari Undang-Undang 32 tahun 2004 yang menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda provinsi kabupaten kota meliputi penyelenggaraan ketertiban. Nah, ini harapan kami pemerintah itu jangan hanya kalau butuh pada Ibu Limas dan bapak-bapak Limas, jangan hanya butuh tok ya seperti ini, tetapi setelah itu harus diperhatikan ya, baik pemerintah provinsi, pusat maupun kabupaten kota. Nah ini supaya sinergis, supaya bisa berjalan dengan baik, maka harus ini jangan kerja sosial. Kalau dulu kerja sosial bisa, tapi kalau sekarang ya dia itu ngontel dia olahraga berangkat ke kecamatan nggak apa-apa, tapi sekarang itu harus pakai bensin dan lain sebagainya ya. Nah ini dia, tapi sampai pada saat ini masih belum ya, tapi insya Allah mudah-mudahan cepat dan lambat pemerintah akan memikirkan dengan apa itu kerja sosialnya Limas ya, supaya ada insentif dan lain sebagainya. Juga seperti itu, Pol PP memberikan pembinaan ya pada Limas, tapi Pol PP sendiri kalau nggak dikasih anggaran juga mustahil akan bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan ya. Pol PP sendiri sekarang anggarannya saja sudah kurang nggak karu-karuan ya, apalagi Limas. Tetapi hal ini masing-masing desa kan tidak sama, masing-masing kabupaten kota tidak sama, masing-masing provinsi tidak sama. Khususnya di Jawa Timur itu harusnya sudah berjalan sesuai yang diinginkan oleh bapak-bapak dan ibu Limas. Lanjut. Mengapa Limas dibutuhkan oleh masyarakat? Limas memiliki peran penting sebagai mitra TNI dan Polri dalam setiap pengamanan. Oleh karena itu diharapkan Limas dapat menjadi pelopor terciptanya keamanan, ketentraman, ketertiban di masyarakat serta meningkatkan fungsi siskambling dalam masyarakat. Ya. Ini dengan harus bekerja sama dengan lintas sektoral, contohnya Babinsa, Babinsa, ya harus ya, tidak bisa Limas jangan hanya sekedar hanya dibutuhkan kalau ada desa ada perlunya, kabupaten ada perlunya, ya, juga provinsi ada perlunya, seperti ini jangan ya. Nah ini harus diperhatikan, baik itu melalui bidang fungsi dan tugasnya, jangan hanya terus saya bidai koyok Limas dibutuhkan, tapi setelah punya hajat jangan. Pemerintah harus memikirkan seperti itu. Kalau dulu siskambling itu bisa gotong royong dan lain sebagainya. Contoh ya, kalau ada pos-pos itu semua ada yang jaga. Tapi sekarang sudah egoisme ya Pak ya. Lingkungannya ya, semua rumah baik di desa maupun di perumahan itu semua hampir semua dipagari ya, dipagar ya. Nek dulu kan ada jemputan ya, siskambling itu mbok pakai uang 100 perak, mbok pakai beras setengah kilo dan lain sebagainya, itu ada ya, keliling ya mengambil. Siapa yang nggak mengisi kan dia, kecuali orang-orang yang tidak mampu baru. Tapi sekarang nggak ada ya kerja RT RW, kerja bakti aja tak hitung itu setahun hanya 2 kali rata-rata, Agustus sama mau hari raya atau puasa ya. Iya mereka Pak. Itu hanya 2 kali ya lainnya ya. Tetapi kalau dulu enggak, kalau ada apa saja pasti dilaksanakan ya. Jadi kerja siskambling tetap berjalan sesuai yang kita harapkan. Tetapi sekarang
Enggak. Ya. Kecuali kalau Limas sekarang ini dapatnya rezeki, mohon maaf, dapatnya rezeki ini kalau ada orang punya hajat, ya. Nah, itu pun yang hajat nek loman, nek gak loman ya enggak. Iya bukan Pak? Iya. Sebetulnya kerjaan jenengan sama dengan Bagisop, ya. Ansor juga itu kerja sosial, ya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah apa itu dunia dan akhirat, ya. Tetapi kalau bilang akhirat toh Pak, dasarnya akhirat itu juga dari dunia juga harus sama-sama. Hablum minanas, hablum minallah harus seimbang. Ya, ngono Pak ya. Ya ibadah itu ada sanggune Pak ya. Karena sanggune ngerundeng Pak. Nah. Iya Pak Pri, Pak Yanis. Sebetulnya di dalam pemerintahan kan kecamatan Satpol PP sendiri yang memperhatikan kenjenengan bagaimana diupdate ilmunya, bagaimana diupdate apa itu digembleng mental dan spiritualnya ya. Tetapi karena ya untuk menggembleng ini masih belum difasilitasi pemerintah ya. Apa yang untuk melakukan hal ini? Ya. Next, berapa lama masa jabatan Limas? Nah, masa pengabdian anggota SAP Limas adalah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 tahun anggota Satuan Limas yang diberhentikan diberi piagam penghargaan. Nah, ini 3 tahun, padahal ini jenengan sudah sampai Bisa kapok ya. Kira-kira menurut saya ada apa enggak Pak? Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya di desa itu ada apa enggak? Iya, enggak ada ya. Jadi misalnya 3 tahun ini pemilihan lagi enggak ada ya. Nah ini ya 3 tahun. Kemudian ada yang kalau misalnya Nun Sewu Pak ya, Nun Sewu ya. Jenengan ini juga mitra kami. Selama sudah selesai jadi Limas, itu penghargaan sesuai dengan ini ada apa enggak? Enggak ada kayaknya. Ini juga Pak Ato. Sampai sih di wilayah. Nah, ayo mari perjuangkan. Ansip kan Ibu. Jadi kan bukan ansip ngono kan. Yo bersama-sama kamu. Karuan sama. Nek DPR itu kawan ayo Pak Ato dia memperjuangkan, aku neng Krian memperjuangkan ya Pak Pri ya. Sama-sama tapi sama jalan Pak. Kemudian apakah Limas mendapatkan gaji? Kalau gaji setiap anggota Limas ini tergantung pada kesanggupan masing-masing desa. Bukan gaji lah, istilah insentif ya. Harusnya ada insentif. Pak Pri, ada yang nyentel pada tidak yang saya sampaikan tadi ini? Kalau ini sharing Pak Pri ya, tidak mau semua ya. Maksudnya setiap anggota Limas ini tergantung pada kesanggupan masing-masing desa. Dalam 1 tahun ini pernah enggak kira-kira Limas mendapatkan insentif? Enggak tahu 100.000 atau 200.000? Kalau pengalaman di desa ini mungkin enggak ada. Mungkin kalau memang anak diperhatikan karena ada berita apa itu bisa dianggarkan. Oh bisa dianggarkan. Sebetulnya bukan bisa kan? Bisa kita menganggarkan. Bisa. Artinya besar kecilnya kan tidak menuntut tergantung desa. Berarti kan yang saya sampaikan tadi kan enggak kan tergantung desanya masing-masing. Dari 23 ada Pak yang kira-kira yang desa yang memberikan Insentif. Ada Pak? Tidak ada. Kalau saya Pak, seragam itu masih amuk Pak. Seragam itu di Boleh ada ide. Ayo boleh ada ide. Apakah Hansip dan Limas ini sama ya? Organisasi Hansip dibubarkan pada tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
melalui peraturan Presiden nomor 88 tahun 2014, Hansip juga dikenal dengan sebutan Bimas, ya, kependekan dari perlindungan masyarakat. Hanya dirubah saja ya, tapi fungsi dan tugasnya sama. Next. Apa itu Sindimas? Aplikasi Sindimas membantu aparat dan anggota Sabdimas dalam menyampaikan informasi juga pelaporan, sehingga berdasarkan informasi cepat yang disampaikan akan segera tindak lanjuti bagaimana bentuk treatment yang tepat dilakukan selanjutnya. Jadi ini harus membantu aparat dan anggota Sabdimas yang ada semua unsur masyarakat yang ada di desa. Kalau di desanya bisa kerjasama, ya insya Allah kita akan bisa memfasilitasi. Next. Apa itu Satgas Bimas? Satgas Bimas adalah satuan tugas perlindungan masyarakat yang dibentuk dan dipilih secara efektif yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di desa. Nah, Bimas ini memberikan bantuan kalau ada masalah seperti bencana dan sebagainya, tetapi juga tidak bisa serta-merta hanya Bimas saja tanpa kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna dan lain sebagainya, maka tidak bisa akan berjalan dengan baik. Terutama adalah kepala desa beserta pelanggan. Ini harus betul-betul kerjasama. Next. Apa saja perlengkapan Bimas? Ya ini pakaian Bimas, satu setel lengkap dengan atributnya, kaos Bimas dengan lengan pendek, topi pet, sabuk opel, keren, kaos kaki, sepatu PDR. Nah ini harusnya dapat dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten, mestinya ini harus dapat. Tapi nggak orang, tapi pakaian tidak ada sih 11 ya, pemainnya pelopor sing arep iki ya. Nggak ada yang 11 Pak ya. Mungkin ya terkait Pak. Saya lemari terus Pak. Di bantal licin. Pernah masuk kemarin. Nah ini harus diperhatikan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan diperhatikan betul-betul ya. Semua unsur di bawah sudah diperhatikan. Tinggal berusaha Bimas itu seperti apa nanti pemerintah ya. Nah, saya ini mengusung pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tapi hal-hal seperti ini harus merata. Kalau RT-nya sudah, nah ini harus. Ini nanti ada tambahan Pak Atok sama Newangi nanti Pak Atok ya. Pak Atok nanti, Pak Atok nanti ini menjadi masuk di PKB Pak ya. Aman. Nah ini ya. Kalau saya kan di Krian Pasir Baru Mendoro. Nomor itu nomor 1 Pak ya. Nomor 1 ini nomor apa? Allah. Enggak tahu Pak Atok nomor ini enggak ada. PKB nomor 1 ya. Kalau Pak Atok. Ya mungkin kira-kira Pak yang saya sampaikan tadi kira-kira bisa diterima Pak? Ya. Hanya yang kurang hanya satu Pak Puji, apa Pak? Bagaimana Bimas itu segera mendapatkan insentif, kan tujuannya itu Pak ya? Kerjanya sudah tapi Kesejahteraannya belum. dari pemerintah ini Belum. kita nggak menjadi provokator Pak, memang harus itu ya. Usaha-usaha seperti itu harus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, bunga mawar, bunga selasih jatuh di lapangan, diambil Tina. Cukup sekian dan terima kasih.
semoga tidak ada yang bertanya. Saya ini bukan selalu dan saat ini ingin langsung jatuh sih Bapak Atok. Sik Mas, sik. Salah menit Mas. Terima kasih yang diberikan kepada Pak Haji Bujiono Esa. Mudah-mudahan bertambah kita sebagai dinas di desa masing-masing. Ini Bu Pak Haji, di Jimbaran Kulon itu ada dinas perempuannya. Iya, itu yang datang itu dinas perempuannya. Iya. 2 apa 4 yang di 5 Pak. Jadi 23 desa ini yang ada dinas perempuannya cuma desa Jimbaran Kulon. Jadi nek ono lanang mesti ono wedok lan ngoten ya. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua, monggo Mas Ato Bulaburi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di main ngaji mau tak suwe-suwe sampean. Hak urungan yo dijelasno model ya apa ya wis pancet. Lah nggih. Ngomong ya apa ngono. Tak tau ning ngarepe tanggoku dhewe. Lah iya gua ngomong aneh-aneh niku ya apa? Cekak cingkrange kopi wis, rokok wis delokane Bu. Yo oke. Kula dereng budal kantin wis tak pesen iki. Kula ana wong Linmas yo kena kopi bal. Mpun. Langsung jalan Pak sing estri nopo. Lho. Niki mangkat tak rasani kok ana wong wedok iku Linmas ta dudu. Kopi wis rokok wis wedoke nopo. Lho. Napa lho? Mentane berarti rupa pari kalau ngoten kan. Lah nggih. Berarti lek mentah lek roke wau menune wau tawarane kopi kali rokok berarti biji kopi kali mbako. Mentah. Wonten temen tadi. Ibu namung kali tadi Bu. Iya, cuma mau wakili. Desa pundi Bu? Saking Jimbaran Kulon. Loh, ya apa rek? Kaji Romi. Jimbaran Kulon kewet to. Nangge. Wah, no biasa sing muncul liwat no. Ini mah tengaren wedok. Oke. Ini kok sadene jarane sekawan-sekawan, jangkep Pak. Cakep kok ini, apa-apa. Mas absennya Mas. Kau usah bawa absen didelok cakep tagak ngono lho Mas. Apa? Berapa desa tadi Mas? Kampungnya berapa ya dibagi? Cakep. Lengkap. Oh, lengkap. Aku sih gak lengkap Mas, wong wani ngomong tok. Ya apa lek ditakoki ngomong aneh-aneh iki ya apa sih? Gak kau pancet kedien nyamun-nyamin iki pancet. Seperti bajunya dulu menjelang dulu harus ganti. Nggih, seragam sampean tok niku lho sing berubah, liyane lho ijo. Tapi ganteng ya aku sama nanti yang hijau ya ketuku. Jarane lek pun ganteng ke telepon salon. Lah ibu-ibu nyaluk skincare paling lek sampean salon. Ngomong materi niku nggih wis jenengan wis blenger. Kaurungan nggih pemilu pilkades nggih wis ngoten niku.
tetep jenengan kecanda-kecangking lek pas wayahe repot-repot. Lek wayahe gak repot iku mbok ya diilingi. Ngono Pak Pri. Mbok Pak PLT niki arep-arep surat gak mung ngodon. Wong PLT cara para wong pejabat lillahi taala bayani PLT niku singkatane. Pejabat lillahi taala nggih sampe jeneng. Foto nek kanca Hansip niki lho, kancane Mas iki lho. Setengah PLT lillahi taala. Lek jarene Pak Puji mang sami kali Banser. Cuma Banser niku wonten semboyan setengkak di atas Hansip di bawah Koramil Pak. Lek kanca-kanca Banser ngoten. Sing gak ada unek-unek mawon sing gak dawa-dawa. Unek-unek iki konangan wis gak dawa-dawa Pak sangune ngono. Wis jelas cekak cingkrang iki. Ya wae wis sampeyan sing nyangoni tak gak undang-undang. Wah men ngundang kula niki diundang Pak Yani sih ya. Nek sangu nggih tak kok sing ngundang. Ya wae sampe jawab yo kok tak kok sangu iki. Oh ya. Bikin desa maneh. Nublok balik. Pun tidak apa-apa nong sedikit mawon cai pantes tetap bagaimanapun ini hajatnya nasional terkait pemilu baik pilkades niku agenda yang tidak bisa sehari dua hari diagendakan nggih nyuwun tulung supote khusus damel rencana-rencana Linmas niku terhadap keamanan lingkungan ketertiban teng desa masing-masing. Nek mangke wonten napa-napa gini ku tetep jenengan sing diotong-otong, dioyong ngalor ngidul. Meskipun teng meeting setiap kegiatan nonton itu tetep rencang-rencang kepolisian maupun TNI pasti membantu. Cuma sebagai leadernya jenengan tuan rumah, sebisa mungkin dibantu jaga keamanan, ketertibannya kersane kondusif. Nek pun aman kondusif ngoten kan nggih. Boten patek gejolak niku kan nggih eco sak mantune. Jenengan nggih boten terlalu batin kepegelen bae di seneni walura. Mesti katut kecana-kecangking lek wonten napa-napa kejadian pemilu niku biasane. Pun dadi menjadi tugas sosial lek kanca-kanca Linmas niku mesti nomor siji niku sosial. Sebagai pemangku kebijakan niku nggih boten sami antara kepala desa satu kali kepala desa lidune. Bangsul malih lek wicaten anggaran nggih sesuai kemampuan keuangan desa. Tapi kula nate tanglet rencana-rencana sajane nggih kepingin maringi rencana-rencana Linmas wonten niku insentif. Cuma di dalam koreng itu boten wonten. Dadi rupane niku saged bantu niku rupa kegiatan. Entah niku peningkatan kapasitas niku ngoten niku biasa lek diparingi langsung insentif per bulan niku malah bandel teng lurah. Karanten cantolane boten enten. Nek maksa nggih lurah dhewe sing kena priksa. Selama niki kula pun teng mriku nggih nyoba mendorong. Kalau yang punya kebijakan itu sebenarnya di levelnya level bupati. Sifatnya kita DPRD itu mendorong. Wonten usulan tentu ngadap ngeten coba dikeluarkan di forum kabupaten. Kalau seandainya nanti ada usulan untuk pembuatan perda, ini memang masuknya teng DPRD. Tapi kalau masalah eksekusi misalnya insentif teman-teman Linmas itu memang ada di bupati. Jenengan nggih pun kepireng insentif RT RW ini kadang jadi nggak remeh ya.
Wong di nisor sing lembaga semi sosial itu nggih mboten RT RW, termasuk ansip. Coba kami dorong lagi, kami sampaikan pada Bupati, muga-muga nggih saged angsal panggenan damel insentif Linmas. Masuk kanggone pas waya pemilu pilkades. Kakak regenerasi niu. Mungkin mawon, tapi ini kan memang murni wewenangnya kepala daerah. Kami coba menyampaikan, membantu mendorong apa yang tadi unek-unek teng wilayah. Ngoten Pak ya. Boten ansar rokok aneh Pak Yanis. Tuh, ansar rokok aneh jadi. Kopi nentek. Mbak Gamong ini mau ketat dihansip ya Mbak Gamong. Oh, kok tak lagi kok ngene kok Mas Pur ya Mbak Pur. Kan ganti seragam. Lah nggih ngono kados ngoten Mbak Pur wonten yo senang desa. Ya niki tambah di pasar dadi Mas. Kak mentolo bulurai kalau ler Mbak Pur sampai Mbak Pur. Dikon ngelumat desa berarti. Menawi wonten sing dadi unek-unek nek mboten enten nggih saya rokokan ambek golekno sangu mriki lho. Masuk pundi? Kok nasi kada unek-unek monggo. Lek terkait pakaian, insya Allah lah nanti disampaikan ke Pak Puji. Keranten kula niki sakjane wis mengundurkan diri. Sakjane ngoten nggih sungkan kane acara ngeten iki. Wong wis mundur diri ya. Cuma nggih Pak Puji paling ngajak-ajak. Oh kawane ono ayo ewang ono. Kula curiga ngoten iki. Wis mundur jenenge wong mundur mestine kan mboten katut. Pak Puji niki paling Pak Puji niki di jawelno ketua. Dadi sakno kali kula. Seragam tok Pak. Nggih Pak Puji niki cek ngebel Pak Kasat Pol WP, cek ditangkutaken anggarane. Nggih sing wingi jare ana seragam tok kalih sepatu. Iki wis ide Pak Puji. Materi Pak Puji. Anggarane sami boten banggar iki lho guys. Dados boten semerap kondisi teng Banggar niku pun terakomodir napa boten. Cuma secara kekomisian kami sudah mendorong di Satpol PP untuk seragam Linmas. Cuma wicanten niku wau anggarane aman boten dereng semerap. Coba tetap nanti dikomunikasikan ke teman-teman Pol PP kejelasan seragamnya konco-konco hansip. Masih jarang digawe ngoten nggih luntur ta seragam hansip ini. Mboten sami Pak. Bae luntur ngoten. Itu mboten seragam pemilu rumiyin Pak. Kalau dulu itu kan pas pemilu itu Nggih. Celana sik ijone nemen, tipe klambi rada bola. Pak Puji, nggih nyontono disambung kalih kanca Pol PP niki. Kula niki pun mundur asline Pak dadi partai PKS. Terus nggih otomatis mencantumkan juga mundur dari keanggotaan Dewan. Asline ngoten. Nanti wong api-apian Pak, mundur kok trimo ya. Lah nggih ajane iki sungkan kula niki derek ini. Tapi iki umah Pak Puji wis dadine cekak dawa-dawa wong-wong iki. Ya apa iki Pak Puji?
Pun nah, cekak cingkrang ngoten mawon ta. Nggih wis kalih ngentekno kopi tak golekno sing mentahan. Ngoten nah. Itu jenenge namanya atok. Dibacai ukuran Bang Ijo tak temen. Mas itu jenenge atok PKB. Wong cabete lurah ya napa men iki wae. Kene ben kepengin nyorong kanca-kanca Linmas iki yang rada anu nggih sampai purna nggih sedereng saged ngomong-ngomong ya. Saiki ten mriku kondisine ngoten, Pak. Jadi kersane mboten salah paham, bukane desa niku mboten memperhatikan mboten. Tapi memang utama itu adalah nomenklatur di Sisgeodes niku kalau berbunyi insentif hansip niku mboten enten Linmas niku. Ini wae dipaksakan ya otomatis. Lurah pasti diperiksa oleh inspektorat minimal. Nekat, tadi mesti dirupakan kegiatan. Kegiatan itu makin muncul bantuan transportasi tanggal jenengan. Ngoten. Paguyuban Linmas wonten wonten nah. Mboten enten ya. Ya napa wong barang pun umur-umur gawe paguyuban riwari wingi tambah wis. Temenan. Nggih pun saking kula sekedhik niku cek jenengan pun supe keranten kegiatan pemilu niku kegiatan nasional nggih jenengan nek diparingi tugas nggih dilaksanakan semaksimal mungkin mboten mawon keranten bagaimanapun wajib ada Linmas di tiap desa. Jadi kepala desa niku nggih melakukan kewajiban jenengan sing delalah ketunjuk napa sing kedadosan kelurahan dados Linmas nggih akhirnya mempunyai tanggung jawab sosial. Saking kula kirang langkunge nyuwun agung pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang diberikan tadi. Kata singatan memang hubungan ini yang di PR Kabupaten dia. Kalau dulu itu tiap tahun itu Linmas itu diadakan bintek dulu. Tapi ini sudah berapa tahun? Kalau nggak salah ini 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau dulu digilir, tadi bisa menikmati kalau di desa-desa itu. Sampai royokan, sampai di barat kulon itu yang hadir itu perempuan dulu. Saya ingat itu. Iya. Iya. Saya ingat dulu. Tadi mumpung mana Bapak Dewan bisa sampai cuma menanyakan bisa 1 orang 2 orang bisa dilebokkan dalam kaya mana Linmas saat ini senang. Kalau dulu kan ada, jadi sok royokan ya menambah ilmu. Oh ini bintang itu. Tadi sing biasa menghadapi masyarakat di desa, ono-ono iso memandang jadi wit-witan. Oh iya enak ternyata Linmas ini diseneng no ya aneh. Nah ini 3 tahun, ya mudah-mudahan tahun 2024 ini nanti mungkin biasanya kan desa itu kan menganggarkan. Jadi kalau dulu tiap-tiap desa itu menganggarkan untuk bintek Linmas dan tenang. Karena tiap-tiap desa itu betul sami dia. Wong kula wingi dia enten warung ngapunten dia. Saya itu ditanyai ART, Pak RW. Lah kula jawab kula mboten wonten nggih. Karena apa? Tergantung dari desanya masing-masing. Pun tanyakan kula, tanya ngeten, Pak. Di desa itu loh Pak bisa bintek. Maksudnya yang bintek itu dari lembaga desa. Nanti RT, RW, Linmas, RBMD, BPD itu bintek.
Biasanya di Binteng kan mesti dijakan apa? Amplop kan ngoten ya. Sing nanti Binteng kok ya. Nah ini kula terus terang betul nanti jawab karena saya tidak punya hak di situ. Kalau di Pol PP saya bisa menjawab. Ngoten dong. Ya itu tadi yang dikatakan sama Pak Puji tadi, Lingkas itu sosial. Ya. Tapi alhamdulillah semangati sangat besar sekali. Betul. Kalau tak cerita ini, betul apa ya? Ini si terlalu minggu ya. Kok kawan atas dulu langsung manduk ya. Kemarin itu tanggal 10 Pak ya. Tanggal 10 saya ditelepon sama Bu Lura Jimbaran Wetan. Karena ada warga kos, warga itu sebenarnya orang Malang, kosnya di Jimbaran Wetan. Suwing duwe kos niku perangkat Wonoayu jenenge Mbak Yeni itu lho. Saya tuh ditelepon, Pak, di lingkungan kos saya ini ada orang stres Pak, di depresi dulu. Dia di kamar toh Pak, tapi membawa saja. Nah tetangga kos itu nggak berani Pak. Akhirnya saya telepon dan ramil. Dan saya minta tolong anggotanya segera untuk merapat di Jimbaran Wetan. Habis itu saya tiba ke Kapolsek. Akhirnya dari pihak Kapolsek itu 5 orang anggota, dari Koramil 2 orang. Lah itu akhirnya dari keluarga yang depresi itu tadi ya, ibunya Pak tolong Pak dibawa ke Menur gitu. Akhirnya saya itu nyanggung di kamar. Biasanya lo polsek obat delek terapi kawan nih. Karena apa? Dia kan depresi itu Pak. Kalau di luar enak ada orang. Kalau di dalam kamar posisinya kurang strategis, menang situ kayaknya deg-degan. Akhirnya kita terjun sama Mas Badi itu yang gebuk gitu. Mas sampai sing nyekel si kanan ya. Berarti aku sing kiwa tangane. Ayo bareng. Alhamdulillah ya. Karena nggak ada yang berani. Kita nungguin terlalu lama di situ. Kan sampai jenuh kan ya. Aku sampai ngombe banyu putih lho teh. Ini gue perlu gelas ibu. Akhirnya saya terapi jam 5. Saya mulai setengah 3 sampai jam 5 kan lama. Akhirnya yang tangan kanan yang bawa sajam itu dipegang Mas Dali, yang kiri saya montir. Akhirnya tangan itu sajamnya tak suruh ambil. Dia berontak langsung Pak terus terang. Saya bergol. Gitu. Akhirnya ibunya ceritanya ini gara-gara papanya ini, bapaknya terlalu keras sama anak. Kasihan Pak, anaknya itu masih umur 17. Berarti wis 17 ganteng ya. Kos di situ masih 4 bulan. Tapi kemarin dikasih buburan, dikasih beras kalau nggak salah 20 kilo, 2 sak 10 kilo itu. Akhirnya tak bawa ke Menur. Ibu matur suwun, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Kasihan anak masih umur 17 nek belum stres dia masih sekadung gede kan kasihan gitu loh. Akhirnya kemarin orang tuanya tak panggil, jadi saya kasih saran kalau didik anak jangan begitu Pak. Akhirnya dia terima. Ya alhamdulillah. Jadi itu tadi sempat saya ceritakan. Makanya Satpol PP itu ya alhamdulillah. Kita itu Satpol PP katanya pengamanan ya. Jadi pelayanan. Jadi penuh rintangan. Nona embong ya musuhnya pedagang kaki 5. Sebenarnya kita itu doa hatiku rasa sakno lah karena sini karena tugas juga ya mikir kan gitu loh.
apalagi pedagang di kaki 5 itu di jalan-jalan itu kan ngawur Pak, roto-roto itu banyak orang Madura itu loh. Terus nek wong Madura nggone tok mari didol. Masih bojo kula Madura tapi yo nek rakyat kula Madura sing kota tadi tahu. Kalau yang di desa itu sulit Pak. Berarti duit pun kadang-kadang dilimpahkan itu kebanyakan. Ade apa? Bangun cilik kok marang-marang didol. Regane 20 juta kali gun maneh. Sementara itu saja tadi materi pada pagi hari ini sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi yang hadir di pagi hari ini. Kira-kira nih kalau Pak tak terusin apa ngedum mentang tenan. Tiga itu menang ya, berarti nek rezeki kan ngoten nah. Oh, jadi itu kan. Di boleh niku ngapunten Pak Uji ya. Jadi kalau yang dulu itu ditakoni ya Pak Uji ditakoni. Sampai umur berapa tadi menang di Sokangun mangane niki undangan niki 26 kados lengkap. Nggih paling ini dijaga paling kok bisa takoni oleh. Nggih ya, ngoten arep ya. Ya mudah-mudahan dikai mentan ngoten. Di saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.